Sejalan dengan revisi kenaikan yang dilakukan IMF bulan Maret lalu, di bulan Juni kemarin, Bank Dunia juga merevisi naik pertumbuhan ekonomi global 2024. Revisi kenaikan ini lebih banyak ditopang oleh ekspansi perdagangan dan investasi. Kawasan emerging market tetap berkontribusi lebih bagi pertumbuhan global, dan di emerging market sendiri, negara-negara Asia terlihat cukup superior. Kondisi inflasi Asia yang terjaga dan aktivitas ekspor yang meningkat menjadi faktor suportifnya. Di China, sentimen pasar menunjukkan perbaikan, tercermin dari outlook pertumbuhan yang terus mengalami revisi kenaikan dan minat investor yang membaik ke pasar finansialnya, terutama pasar saham. Di tengah pertumbuhan global yang sehat ini, Bank Sentral Global terlihat tetap berhati-hati menurunkan suku bunga, menghindari pelonggaran moneter yang terlalu drastis. Alhasil, tingkat pertumbuhan walaupun meningkat belum kembali ke era pra-pandemi, demikian juga halnya dengan suku bunga. Walaupun turun, tampaknya tidak akan kembali menuju era ultra low interest rate seperti misalnya di Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Berbicara mengenai Amerika Serikat, data-data terakhir masih menunjukkan mixed signal. Walaupun sudah terlihat pelemahan konsumsi dan keyakinan konsumen, inflasi walaupun trennya menurun dianggap belum cukup konsisten untuk memvalidasi penurunan suku bunga saat ini. Konsensus pasar memperkirakan penurunan Fed Fund Rate baru akan terjadi di kuartal keempat nanti. Sebaliknya, yang terjadi di Indonesia setelah kenaikan musiman di kuartal pertama menjelang Hari Raya dan sisa-sisa dampak El Nino, inflasi beberapa bulan terakhir ini menunjukkan penurunan. Kenaikan harga pangan sudah reda dan secara tahunan pun telah melewati titik puncaknya. Harga pangan yang lebih kondusif ini diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat yang terlihat melemah akhir-akhir ini. Walaupun sampai kuartal pertama lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga di 5,1% secara tahunan. Salah satunya ditopang oleh kenaikan komponen belanja pemerintah yang dapat mengkompensasi penurunan kinerja ekspor. Nah, yang lebih menjadi fokus kita akhir-akhir ini adalah pelemahan rupiah. Sebenarnya pelemahan akhir-akhir ini disebabkan gabungan berbagai faktor yang terjadi secara bersamaan. Dimulai dari perubahan ekspektasi suku bunga Amerika Serikat, lalu disambung oleh kenaikan musiman kebutuhan falas oleh korporasi, dan yang terakhir adanya kekhawatiran terhadap postur fiskal jangka panjang terkait beredarnya rumor mengenai potensi kenaikan defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB di pemerintahan baru yang akan datang. Yang sebenarnya langsung diklarifikasi bahwa komitmen menjaga disiplin fiskal tetap akan diterapkan dan target defisit fiskal tahun depan tetap tidak melebihi 3% dari PDB. Nilai tukar rupiah saat ini sudah terlihat membaik dari level terendahnya tahun ini di kisaran 16.500 per US dollar dan BI melihat nilai fundamental rupiah sebenarnya ada di bawah 16.000 rupiah. Didukung inflasi domestik yang terjaga dan stabilitas ekonomi yang ada. Menyikapi berbagai dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, dampak apa yang dapat kita simpulkan bagi potensi pasar finansial ke depan? Di pasar obligasi, perubahan ekspektasi suku bunga global, pelemahan rupiah, dan sentimen terkait outlook fiskal memang menekan pasar obligasi. Namun, dampak pelemahan yang ada dapat menjadi peluang bagi investor, di mana saat ini selisih imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dengan US Treasury berada pada level tertinggi dalam 1 tahun terakhir, menciptakan potensi investasi menarik di siklus akhir menjelang pemangkasan suku bunga. Katalis tambahan yang kita harapkan adalah stabilitas rupiah, komitmen terhadap disiplin fiskal, serta potensi pemangkasan suku bunga. Dan sebenarnya semua hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil dapat terjadi di semester kedua ini. Untuk pasar saham, potensi jangka pendek bukan tidak ada. Memang secara historis bulan Mei kemarin cenderung menjadi periode yang negatif, walaupun hanya bersifat musiman. Berdasarkan data 6 tahun terakhir,
IHSG bulan Mei melemah rata-rata 2%, namun dalam 3 bulan berikutnya berbalik menguat rata-rata 4%. Fenomena pelemahan bulan Mei ini didasari oleh faktor musiman, dari pelemahan rupiah, pembayaran dividen, dan juga perubahan ekspektasi pasar setelah rilis data earning korporasi kuartal pertama. Katalis tambahan ke depan yang dapat kita harapkan mirip dengan pasar obligasi juga sebenarnya, yaitu stabilisasi rupiah, stabilisasi earning emiten, dan pemangkasan suku bunga. Dengan valuasi pasar saham Indonesia yang saat ini sangat menarik, potensi jangka panjangnya tetap terbuka. Selamat berinvestasi, sampai jumpa di kuartal berikutnya.